Bapak Ibu, sedikit berat, saya coba sesederhana mungkin, bersabar ya. Namanya memang belajar. Ya ini memang pergumulan saya juga, Tuhan, jangan sampai terlalu tapi juga benar-benar kita belajar. Saya janji ini jadi serial, next di tahun depan, harap bulan 2 atau bulan 3 saya datang, kita lanjutkan di dalam cara membaca Alkitab. Sekarang kita melihat warningnya. Mari kita buka beberapa bagian Alkitab dulu untuk kita baca. Yang pertama, peringatan dari kitab Kolose pasal 2. Sama-sama melihat dari Kolose pasal 2, saya membacakan buat kita dari ayat 6 sampai yang ke-8. Khususnya ayat 8 menjadi peringatan Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal 2 dari ayat 6 sampai yang ke-8, demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Fine, sudah kan? Terus, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Menerima itu satu hal. Di dalam Dia itu bagaimana? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ini panggilan di dalam keselamatan. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Maka peringatannya, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ini bukan peringatan kepada orang tidak percaya, tapi orang yang sudah di dalam Kristus, peringatan ini justru diberikan. Sekarang kita melihat Roma pasal 10. Nah ini hal yang ironis, Paulus memberikan contoh, ada loh jenis orang yang seperti ini. Apa itu? Mari kita lihat Roma pasal 10. Dari ayat 1 dan 2. Wah ini tangisan Paulus. Waktu saya baca ini, ulang-ulang baca ini dahulu. Saya bingung, bukan karena tidak ngerti, kok bisa gitu kebingungannya. Mari kita lihat peringatan Paulus dalam Roma pasal 10 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka ini diselamatkan. Jadi siapa nih? Berarti ini ada orang yang gak selamat. Paulus pengen sebenarnya mereka selamat. Orang yang kayak mana? Bajingan, penjahat, perampok, bukan. Tapi siapa? Lihat ayat 2 peringatannya. Sebab aku dapat bersaksi, dapat memberi kesaksian tentang mereka. Bahwa mereka ini sebenarnya sungguh-sungguh giat untuk Allah. Loh, Paulus pengen orang ini selamat. Sudah giat untuk Allah kok. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Saudara perhatikan? Ternyata ada orang digiat di dalam jalan Tuhan tapi tidak dalam kebenaran. Selamat enggak? Enggak loh. Aku ingin mereka selamat, kata Paulus. Nah ini realitas gereja sudah dikasih warning. Terlalu mengerikan. Kok bisa ada kayak gitu dalam gereja? Loh faktanya dari dulu sudah ada orang kayak gitu dalam gereja. Paulus pengen, sayang kali ini orang giat melayani. Enggak selamat. Karena apa? Mereka tidak dalam kebenaran. Ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Jadi mau melayani pakai caranya mereka, kebenaran mereka. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Melayani loh. Untuk Allah loh tadi ayat 2 bilang. Tetapi tidak pakai kebenaran Allah. Saudara, ada dua hal di dalam pelayanan. Seringkali kita berhenti di dalam langkah pertama tapi tidak masuk langkah kedua. Langkah pertama itu apa? Setelah kita diselamatkan, semua orang yang diselamatkan pengen melayani, rindu melayani. Itu bagus. Tapi tidak masuk langkah kedua, langsung melayani. Ini celaka. Itu sebab Paulus bilang, jangan yang orang baru bertobat buru-buru dikasih pelayanan. Maksudnya dalam pengertian pelayanan mimbar sebenarnya kalimat aslinya. Tetapi yang menjadi masalah adalah langkah keduanya. Orang yang baru bertobat, orang yang rindu melayani harusnya masuk tahap kedua. Yaitu apa? Tanya apa yang Tuhan mau. Jadi bukan apa yang ku mau. Tenang Tuhan, duduk-duduk di situ. Kau sudah selamatkan aku. Saatnya aku yang menjadi pembantu Tuhan. Santai aja, aku yang kerjain semua. Emangnya Tuhan butuh bantuan? Nah ini, melayani tanpa kebenaran Tuhan. Menurut kebenarannya sendiri. Berapa banyak orang dari agama yang lamanya atau dari pengertian lamanya masuk ke dalam gereja pakai mindset itu. Saya kan seorang pebisnis, tahu namanya manajemen, maka gereja harus gini. Enggak, tentu salah. Tapi kalau itu tidak diridim oleh kebenaran, jadi ngaco. Nangkap maksudnya ya? Ini peringatannya. Lanjut. Maka sekarang kita membaca peringatan Yesus sendiri
Yang saya yakin Bapak Ibu tidak asing dengan ayat ini, tetapi untuk kita sama-sama baca sekali lagi. Matius pasal 7. Matius pasal 7, saya baca ayat 15, baru kita baca ayat 21 dan 22 bersama-sama. Matius pasal 7, saya baca 15, lalu kita sama-sama baca ayat 21 dan 22. Demikian firman Tuhan. Waspadalah, ini peringatannya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Waspadalah dengan nabi-nabi palsu, berarti dengan pengajar-pengajar palsu. Karena nabi itu bicara tentang firman kan ya, menyatakan firman, waspada. Sekarang mari kita lihat ayat 21-22, jemaat semua membaca 3 ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini bukan jemaat biasa loh, ini pelayan luar biasa. Melakukan hal apa saja itu? Yang berseru demi nama Tuhan, bernubuat demi nama Tuhan, mengusir roh jahat demi nama Tuhan, mengadakan tanda mukjizat demi nama Tuhan, pakai nama Yesus. Tapi Tuhan bilang enyah. So, apakah semua orang yang mengaku klaim pendeta dan melakukan segala tanda mukjizat itu menjadi konfirmasi orang yang diurapi Tuhan? Loh, Tuhan bilang enggak. Bukan berarti kita patut mencurigai semua orang, tidak. Tetapi sekali lagi, yang di dalam ayat 15 tadi dikatakan, yang di ayat 21 mengatakan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, yang mau melayani satu hal, tapi merindukan untuk mengenal isi hati Tuhan, itu yang menjadi dasarnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita. Jadi kemarin kita sudah belajar, ternyata intinya membaca Alkitab itu tidak gampang, tidak sembarangan, tidak boleh asal-asalan. Karena ada tantangannya, ada pergumulannya. Itu sebab di dalam membaca, memang semua orang itu membutuhkan yang namanya penafsiran. Jangan buru-buru, berarti saya harus beli buku-buku tafsiran. Bukan. Secara konsep, segala hal yang terjadi di hadapan kita, kita sebagai subjek yang melihat sesuatu, maka kita sedang melakukan proses apa namanya? Menafsirkan ya. Seorang anak dengar pesan dari orang tuanya. Loh kok yang dikerjakannya malah ngaco? Mama kan udah bilang, tunggu dulu, jangan ngomel-ngomel dulu. Tafsiran dia terhadap apa yang kita bilang bagaimana? Maka, ya ada 2 tantangan dalam penafsiran. Yang ngomong sendiri bagaimana? Bisa dimengerti enggak? Yang dengar sendiri bagaimana? Bisa ngerti enggak? Terkadang di dalam tata bahasa, seringkali kita, orang tua, pakai cara pikirnya kita, berharap anak ngerti apa yang kita katakan. Tanpa kita mau masuk ke dalam narasinya mereka. Anak-anak kecil bilang, dengar ya, pokoknya papa udah bilang, 1, 2, 3, kerjakan. Dalam hatinya dia gak bisa gitu. 1, 2, 3, why? Pokoknya mama ndak mau tahu, kamu sudah punya tugas, harus cuci piring. Kenapa harus cuci piring? Aku gak rela, dia ndak jawab. Akhirnya besok gak cuci piring. Kan sudah mama bilang, kalau kamu gak cuci piring, piak langsung. Oke, besoknya gak cuci lagi. Mama hitung, 1, 2, 3, cuci. Bukan karena pengertian, tapi karena ancaman. Lihat ya, mengerjakan, tapi bukan dasar pengertian. Sama, di dalam pelayanan juga. Banyak kan orang melayani, tapi motifnya apa? Aku kerjakanlah daripada nanti aku masuk neraka. Nah, lihat, motif perbuatan baiknya bukan karena mengerti anugerah, tapi karena ketakutan kehilangan keselamatan. Misalnya kayak gitu. Giat sih, tapi karena pengertian yang salah. Macam-macam kan ya? Nah ini realitanya. Intinya adalah kembali ke dalam pembahasan tadi, semua orang di dalam melakukan segala sesuatu sedang menafsir. Tidak ada orang yang tidak sedang menafsir. Secara sederhana, penafsiran itu bertujuan untuk menemukan pengertian dari apa yang dilihat, dari apa yang didengar, dari apa yang dibaca. Segala tindakan kita kan proses menafsir. Maka di dalam hal menafsir yang menjadi kuncinya, sekarang ke Alkitab,
bagaimana saya menafsir Alkitab dengan benar. Membaca itu satu hal, tapi kalau penafsiran saya terhadap apa yang saya baca itu salah, kan jadi ngawur. Maka penafsiran itu membutuhkan semangat, yaitu hal paling basic. Teksnya itu mau bilang apa? Ya iyalah, nanti dulu. Somehow kita bilang ini gampang. Tapi berapa banyak kita di dalam kehidupan kita, kebiasaan kita menafsir di dalam kehidupan kita, apa yang saya mau? Umpama saudara sekalian, di dalam komunikasi, sudah banyak orang miskomunikasi karena via WA kan ya. Sekarang anak-anak muda itu tidak terlalu susah komunikasi eye contact. Karena takut bentur lah, salah paham lah, akhirnya selalu via WA. Tapi via WA sering kali berantem. Ya meme-meme lucu lah, anak muda lagi pacaran. Lalu pacarnya kirim satu cerita lucu. Lalu dia cuma jawab, hahaha, tiga kali, hahaha. Kamu kok kayak gitu sih jawabnya? Dibalas lagi. Loh, maksudnya apa? Saya kan sudah kan lucu, hahaha. Kalau kamu memang lucu, pasti harusnya kamu tulis WK. Berarti kamu terbahak-bahak. Itu baru lucu. Kalau hahaha, kamu pura-pura, kamu enggak lucu berarti. Kamu menghina candaan saya. Oh, mampus, berantem gitu kan ya. Nah, ini kesalahan membaca. Oke lah, itu cerita lucu-lucuan. Atau anak-anak muda sekarang bacaan panggilan sayangnya. Wah, saya nggak ngerti. Panggilan sayang anak-anak muda sekarang kalau pacaran nama-nama binatang kan ya. Hai pandaku, iya monyetku yang lucu, gitu-gitu. Saya nggak ngerti. Oke lah, oke. Singkat cerita, satu kali adalah pemuda yang sudah dekat-dekat mau nikah nih. Lalu di dalam kondisi kayak gitu, si cowoknya mau memberi surprise. Si wanitanya ulang tahun gitu ya. Si cowoknya lagi kerja, lalu dia ingat ini kerja hari Kamis misalnya. Hari Senin ceweknya ulang tahun. Lalu dia mau bawa pacarnya ini untuk liburan kemana, dibawa jalan-jalan lah gitu. Biasanya kalau orang Kalimantan liburannya misalnya yang high class gitu ya. Naik pesawat pagi dari sini, seberang ke Surabaya, belanja dari sore pulang lagi gitu kan ya. Wah, kan nggak ada mall yang begitu besar. Oh, sudah ada sih sekarang di sini ya. Oke lah, dulu modelnya kayak gitu katanya. Oke. Singkat cerita, si cowok datang ke bosnya. Pak, saya mau cuti hari Senin. Nggak bisa, kerjaan lagi banyak. Saya pokoknya harus cuti, Pak. Potong gaji kamu. Nggak apa-apa, saya rela potong gaji. Demi buah hati lagi, demi cintaku, jiwaku gitu kan ya. Oke. Akhirnya bosnya kuat, potong gaji kamu, enggak apa-apa, pokoknya mau kasih surprise. Lalu sudah dikasih izin, chat pacarnya, mau kasih surprise. Tapi pakai kalimat di atasnya, pakai kalimat nama-nama sayang tadi. Hai pandaku yang bulat lucu-lucu, gitu kan ya. Lah, panggil pakai kalimat panda lah segala macam. Lalu kasih puisi, baru di bawah, tapi kalimatnya agak nakal sedikit di atas, kayak ngeledek, bahasa candaan lah, pandaku yang bulat lucu-lucu segala macam. Lalu panjang, intinya di bawah, hari ini aku rela untuk mengambil cuti potong gaji demi hari Senin aku bawa surprise kejutan kepada kamu. Tiket sudah dibeli segala macam. Oke. Ini konteks si penulis. Send sampai kepada konteks si pembaca. Pembaca lagi baca, sedang ngapain? Tafsir. Ya dong. Kan saya baca, menafsir kan? Menafsir apa kata teks. Tetapi tidak cuma itu, menafsir juga dipengaruhi oleh apa? Si pembaca lagi ngapain? Iya kan? Dipengaruhi oleh apa? Kan ini juga masalah. Kan kita nggak netral. Maka waktu si pembaca ini sedang membaca, ya ini sama orang dewasa ya, si ceweknya lagi berantem sama mamanya. Pas pula lagi PMS. Emosi tidak stabil. Baca teks pertama. Hai pandaku yang bulat, kurang ngajar ya. Maksud kamu aku gendut. Nggak baca lagi bawah. Nah, lihat. Penafsiran yang tidak membaca secara holistik. Langsung tafsir kalimat pertama. Karena lagi bete dan dia berharap kalau lagi kayak gini biasanya aku dirayu, aku dimanja. Yang sana sudah stres potong gaji tapi rela kirim. Tapi yang dijawab udah bilang potong gaji, sudah bilang beli tiket, sudah bilang mau bawa apa, tapi asumsinya dia sudah dibaca dong. Tapi yang dibilang, maksud kamu aku gendut. Loh, maksud kamu apa? Aku sudah berkorban untuk kamu. Kirim lagi. Berkorban apa? Penghinaan yang kuterima. Wah, ngamuk. Ya sudah, kalau kamu tidak hargai, kita putus. Putus, sudah mau nikah. Hanya gara-gara wrong interpretation. Ini kalimat kayaknya lebay ya. But
Berapa banyak kita membaca Alkitab kayak gitu? Apakah kita benar-benar mau mengerti teksnya bilang apa? Tuhan mau nyatakan apa? Loh gimana caranya menafsir untuk kayak gitu? Maka harus mengerti secara keseluruhan. Nggak mau tahu. Yang penting saya baca satu ayat, saya ambil. Apapun kata konteks itu, saya nggak peduli. Ya seperti contoh yang kemarin kita bilang. Baca secara literal. 666 setan nih, barcode setan, apa lagi namanya, vaksin setan, ini setan, pokoknya segala macam setan. Kenapa? Ya Tuhan sudah bilang 666. Oh, tunggu dulu, teksnya bilang apa? Yosua kelilingi tembok Yeriko 7 kali, roboh. Kelilingi tuh Masjid Agung 7 kali, roboh. Kok nggak roboh-roboh? Kurang iman kita. Dalam nama Yesus, semua orang yang percaya dalam ibadah KKR ini pasti sembuh. Yang beriman katakan sembuh, amin. Dia sudah sakit parah kok enggak sembuh-sembuh Tuhan. Berimanlah pasti kok sembuh. Enggak sembuh-sembuh. Berarti aku enggak beriman. Berarti aku enggak kaum pilihan. Lihat, wrong interpretation. Simple and yet sangat berbahaya. Janji-janji surga yang sebenarnya bukan berita anugerah, tapi sebenarnya menjadi berita penghakiman. Nah ini yang disebut dengan interpretasi. Maka di dalam memahami sesuatu hal secara umum, yang harus kita sadari adalah kita perlu menafsir. Maka setiap pembaca sebenarnya waktu membaca itu sedang menafsir. Seorang penterjemah Alkitab, nah di sini ada beberapa orang yang Tuhan panggil menjadi penterjemah Alkitab ke dalam bahasa lokal ya, sedang menafsir. Dahulu misionari pergi ke Hawaii, tafsir Alkitab ke bahasa Hawaii. Masuk ke dalam kitab Keluaran hukum ke-7. Apa itu? Hukum ke-7? Hukum Taurat? Nggak hafal. Astagfirullah. Jangan berzina. Orang Hawaii bingung. Mau tulis apa ini jangan berzina? Loh kok bingung? Ya sudah, tulis. Dalam bahasa Hawaii, jangan berzina. Jenis yang kayak mana? Wah cilaka jenis yang kayak mana? Mereka punya bahasa tentang perzinahan yang umum. Ada orang yang sama perempuan yang masih belum punya pasangan. Ada orang yang selingkuh sama orang yang sudah punya pasangan. Lain-lain kategorinya. Loh jadi kayak mana merangkumkan jangan berzina? Akhirnya di dalam bahasa mereka dikatakan jangan dilarang bersetubuh di luar pernikahan yang sah. Akhirnya jadi panjang sekali kalimatnya. Karena tidak bisa diinterpretasi dalam bahasa lokal. Menerjemah. Waktu misionari datang ke Papua, tapi nggak dibikin ke Alkitab sih, tapi dalam penerjemahan. Tuhan mengorbankan domba. Orang Papua bingung, apa domba? Maka Tuhan korbankan babi, paling mahal babi. Oh ngerti kami, lo domba jadi babi. Tafsiran. Nangkap maksudnya ya? Nah sama, di dalam hal ini waktu kita membaca, kita sedang menafsir. Penerjemah sedang menafsir. Guru sekolah minggu lagi khotbahin ayat Alkitab, sedang menafsir. Pengkhotbah sedang menafsir, semuanya adalah penafsiran. Maka jadi yang jadi masalah adalah semua orang sedang menafsir, persoalannya penafsiran itu tidak netral. Kenapa? Waktu kita membaca pikiran kita cewek yang tadi lagi berantem sama mamanya karena PMS, baca surat dari pacarnya, nggak baca secara menyeluruh karena hanya gara-gara pandaku yang bulat lalu dianggap menghina. Body shaming, rasa gendut dan dihina, ngamuk dan segala macam. Berapa banyak orang baca Alkitab? Benar. Jadi, tidak bisa bilang, tidak apa-apalah. Yang penting saya cinta Tuhan. Tunggu dulu, apa? Satu kali, seorang mahasiswi di dalam pelayanan kampus. Salah satu anak yang baru masuk, mahasiswi baru, abilitas di SMA-nya dia juara umum. Dulu waktu SMA dia sudah ikut persekutuan siswa, lalu waktu kuliah dia ikut persekutuan mahasiswa. Baru semester 3 sudah langsung di-approach jadi pengurus. Pokoknya ini orang luar biasa lah. Dia gadis desa, cantik sekali, bunga desa, berprestasi pintar, masuk di universitas, jadi idaman semua orang. Lalu di dalam persekutuan mahasiswa dikatakan, sudah mulai boleh mendoakan pasangan hidup, baik-baik menggumulkan. Singkat cerita, si cewek bilang, saya sudah doakan. Lalu ditanya sama kakak pembimbingnya, kamu udah doakan juga dek? Doakan ya, jangan salah pilih ya. Iya kak, iya, oke. Waduh,
langsung terekam. Oke, lalu ditanya, pasangan yang seperti apa yang kamu mau? Yang cinta Tuhan. Karena saya baca Alkitab, baik-baik cari pasangan hidup yang sepadan. Baca ayat Alkitab kan? Oke, sudah baca ayat Alkitab kok. Lalu kakak rohani tidak tanya lebih dalam lagi. Karena sudah baca, yang sepadan. Oke, sudah beres adikku ini. Tahun kelima, dia sudah jadi pengurus senior segala macam. Sudah tahulah sinyal-sinyal. Ada ketua KMK yang cowok deketin dia. Ditolak mentah-mentah. Oh, ada pemimpin paduan suara. Ditolak mentah-mentah. Ada satu pembina kelompok kecil yang bikin melatih para pemimpin kelompok kecil. Ditolak mentah-mentah. Sampai dia tamat wisuda. Tidak ada satupun yang jadi. Singkat cerita, dia masih jadi alumni yang tetap punya hati untuk adik-adik yang cewek ini. Bikin kelompok kecil, ajari adik-adik, nyanyi dan segala macam. Dia melatih orang untuk ibadah, bagaimana jadi singer, bagaimana jadi liturgis. Pokoknya pelayanannya mantep pol. Oke. Tapi tetap nggak punya pacar. Akhirnya kakak senior stres, tanya, Dek, kok kamu belum punya pacar? Karena aku cari yang sepadan dan cinta Tuhan. Kayaknya yang cinta Tuhan list sudah 10 yang datang sama kamu kok enggak diterima semua. Akhirnya kakak pembina tanya, menurut kamu yang cinta Tuhan itu yang kayak mana? Yang sepadan itu kayak mana? Oh, yang baik. Yang mengerti firman. Semua kriteria yang 10 tadi semua kualifikasi masuk. Loh, sudah kok semuanya? Sorry ya Dik, sebut nama. Si A kan udah dekati kamu. Iya sih Kak, tapi enggak. Si B kan, iya enggak. Akhirnya kakaknya tanya, tunggu dulu. Kamu hari-hari biasanya ngapain? Kakaknya taunya kan di kampus, belajar, kerja, segala macam, pelayanan, segala macam. Ya itu semuanya. Tapi me time-nya kamu ngapain? Nah, mulai dia senyum-senyum. Kenapa senyum-senyum? Kamu ngapain aja? Kamu hang out enggak? Enggak, saya enggak suka orang clubbing gitu, enggak ngerti ngapain itu. Jadi kamu ngapain? Saatnya malam itu saya istirahat. Malam saat teduh baca Alkitab segala macam. Sebelum itu, selesai makan malam menuju jam berapa kamu tidur? Jam 10. Nah, ketahuan. Dari jam 7 malam sampai jam setengah 10 malam, me time-nya saya dari Senin sampai Senin drakor. Oh, maksudnya apa? Yang ditonton drakor, yang pacarnya angkatin tas ceweknya. Kalau jalan hangout bukain pintu mobilnya. Kalau belanja dibawain belanjaannya dan segala macamnya. Ya jelas, anak yang cinta Tuhan, enggak punya duit, enggak punya mobil dan segala macam, enggak masuk kriteria. Interpretasi. Cinta Tuhan sih, tapi pembacaan Alkitab itu dibaca di dalam apa yang mempengaruhi pikirannya. Ya jadinya walaupun cinta Tuhan, ekspektasi cinta Tuhannya drama Korea. Nggak ada pikiran yang netral. Nah, maksudnya ya, saya pakai ilustrasi-ilustrasi sederhana seperti ini untuk kita boleh mengerti bagaimana kita membaca dipengaruhi oleh satu hal. Satu pihak, berapa banyak kita suka ayat Alkitab yang sesuai dengan perasaan kita, berapa banyak kita berusaha mengalihkan ayat-ayat yang tidak sesuai dengan perasaan kita. Jadi, saya baca firman kok Pak. Iya, yang mana yang kamu mau? Yang kamu suka. Yang menegur urusan teguran kamu? Enggak. Pelayanan segala macam, bagaimana bayar harga, sangka diri, pikul salib. Tuhan, aku terima semuanya, aku terima semua. Oh Tuhan, terima kasih. Lalu masuklah Matius. Hal pengampunan 7 kali, 70 kali. Ini enggak masuk akal Tuhan. Loh kenapa? Sampai mati si A itu enggak bisa kuampuni. Biarlah Tuhan yang mengampuni dia. Enggak bisa terima. Karena enggak sesuai dengan yang dia mau. Interpretasi. Nah, maksudnya ya? Nah, makanya di dalam membaca itu menafsir. Kita enggak netral. Kita dipengaruhi oleh banyak hal. Itu sebab 2 faktor penting di dalam kita menafsir. Nah, ini kita mulai rendah hati. Karena kita sekarang menyelidiki Alkitab dan menyelidiki hati kita. Supaya kita membacanya enggak ngawur. Maka 2 faktor interpretasi yang paling penting yang harus menjadi dasar sikap hati kita. Pertama, setiap kali membaca, mari rendah hati semangatnya adalah untuk tanya, teks itu mau bilang apa? Aku mau baca Alkitab, satu hal, tapi mari minta mulai setiap kali punya komitmen. Kemarin kita sudah selesai ya, bilang komitmen doa kita baca Alkitab tiap hari. Oke, setiap kali mau baca Alkitab mulai dengan kerinduan Tuhan, beri aku kerendahan hati untuk benar-benar menggumulkan. Tuhan mau bilang apa? Teks mau bilang apa?
bukan aku mau cari apa. Bukan. Teks bilang apa. Yang kedua, harus juga baik-baik belajar merecognize diri, mengidentifikasi diri. Dalam hal apa? Pikiran saya waktu membaca Alkitab dipengaruhi oleh apa? Nah, ini memang susah, tapi mulai mengidentifikasi. Kenapa ya kalau hal yang kayak gini saya suka? Kenapa ya hal yang kayak gitu saya tidak suka? Itu namanya merecognize, belajar mengenal diri. Bapak Ibu jangan pikir kita sudah tuntas mengenal diri kita. Makanya banyak orang yang sebenarnya boro-boro kenal pasangan hidupnya. Dirinya sendiri dia tidak kenal. Tetapi dengan egonya, aku sudah tahu sampai mati kau kayak gini tidak pernah berubah. Itu kan ya, mulai judge sebenarnya orang. Sendiri dianya sendiri tidak merecognize dirinya. Itu yang bikin kita selalu konflik. Karena ketidakrelaan untuk terus belajar mengenal diri. Ini penting di dalam membaca Alkitab. Supaya kita sadar pikiran kita tidak netral. Tapi kita terus mau dikoreksi. Maksud saya mau bilang gini, simpelnya gini. Jangan buru-buru identifikasi tanda hati kita itu membaca dengan cara yang salah. Ketika ada perbedaan, langsung pengen marah. Itu tanda sudah keras kepala, tidak mau berubah. Gak bisa, pendetaku bilang gini. Tunggu. Saya tidak bilang ini dari gereja luar, termasuk orang GRII. Rasa diri sudah belajar teologi. Sehingga kalau orang lain baru ngomong apa, pokoknya mau berantem aja, berdebat aja. Pasti saya yang menang punyalah. Ini bukan soal kamu yang menang, kamu tidak menangin jiwa orang. Makanya orang bilang, males banget ngomong sama orang GRII, merasa diri paling benar. Gitu kan ya. Nah, ini butuh kerendahan hati memang belajar. Intinya adalah, kalau kita sama-sama percaya kita di dalam Kristus, mari belajar mengevaluasi diri, membuka diri. Terkadang saya juga enggak, misalnya seringkali di pesawat gitu, ya yang pas dari yang non Kristen ya, penginjilan lah. Tapi sama-sama Kristen dan segala macam. Saya enggak pernah identifikasi dari awal diri saya itu pendeta. Wah ketemu entah dari gereja mana. Apakah suka baca Alkitab? Saya suka kayak gitu. Ayat apa yang paling kamu hafal? Ayat ini. Mulai belajar. Kira-kira ayat itu artinya apa ya? Dia seneng dong, seperti mau beritakan firman kan. Tapi udah ngaco nih. Ya sudah, dengar dulu. Bolehkah saya tanggapin ayat itu? Baru kita kasih. Itu ayatnya itu sebenarnya bicara ini dari bahasa aslinya ini. Mulai dia bingung. Ini orang siapa? Lalu ujung-ujung tanya, Bapak siapa? Oh iya, sebenarnya saya pendeta. Oke, dia pengen lompat dari pesawat itu gitu ya, karena kalah malu. Ya sudah, enggak apa-apa. Tapi kalau saya pasang badan dari awal, saya pendeta, enggak jadi kan ya. Saya pun ingin belajar, jadi tahu. Rata-rata orang masih tetap pengertian ayatnya masih kayak gini. Jadi saya mengidentifikasi orang. Nah itu namanya kerendahan hati. Tapi kalau kita punya standpoint dari awal, ngaco kamu, bidat kamu, sesat kamu, gini, enggak jadi. Nah ini, hati itu perlu terus dikoreksi. Lanjut ya, supaya kita banyak belajar, jangan terlalu sering ngomel saya. Nah karena itu, di dalam membaca Alkitab pasti menafsir untuk mengerti isinya, mengerti apa maksudnya. Maka tujuan kita membaca Alkitab, jangan buru-buru apa yang kita mau, tapi semangatnya adalah waktu kita membaca, kerinduan paling utama, kita pengen kenal Allah. Selalu mulai dari situ. Dengan hati yang demikian, kita tidak buru-buru paksa ayat itu untuk apa yang kita mau, tapi kita pengen kenal Allah. Nah inilah yang disebut hermeneutika, yaitu seni membaca Alkitab, seni menafsir Alkitab, studi untuk mengerti Alkitab. Itulah yang namanya teologi. Nah sekarang kita masuk pelajaran yang berat. Sabar ya, kita masuk sekarang, pemanasan dulu tadi. Itu pemanasannya. Iya Bapak Ibu. Semua orang waktu menafsir sedang berteologi. Tidak ada orang yang tidak berteologi. Seorang di dalam gereja yang mengatakan tidak perlu teologi, tidak perlu doktrin, itu pun sebuah pernyataan teologis. Seorang Kristen yang bilang, tidak usah doktrin-doktrin, tidak penting. Yang penting saya cinta Tuhan, yang penting saya hidup baik. Dia sudah menghidupi sebuah pemahaman teologi. Di dalam pengertian teologi yang diimaninya, Tuhan yang dia percaya adalah Tuhan yang tidak menuntut dia untuk mengenal Tuhan. Nah nggak maksudnya ya? Itu teologinya dia. Maka itu pun sebuah teologi. Jadi tidak ada orang yang tidak berteologi. Sayangnya itu teologi yang paling ngawur. Sekarang kita lanjut. Jadi inilah yang paling terutama. Semua kita sedang menafsir.
Dan waktu kita sedang menafsir, waktu kita sedang membaca, sebenarnya semua kita sedang berteologi. Anak-anak berteologi, remaja berteologi, orang tua berteologi. Dan teologi itu selalu kontekstual. Ada pergumulan kita, maka kita meresepsi kebenaran itu di dalam pergumulan kita. Ini namanya berteologi. Persoalannya, nah ini yang saya bilang berat. Kata hermeneutik tadi, seni menafsir Alkitab, kata berteologi itu, seni untuk mengenal Allah, kata itu sendiri sama sekali tidak ada di Alkitab. Ada banyak hal yang kita imani nggak ada di Alkitab. Orang Islam, saudara-saudara kita Islam kan mengkritik ini. Hei, kau bilang kau percaya Alkitab. Di mana di Alkitabmu itu ditulis Tritunggal? Nggak ada, tapi kau percaya Tritunggal. Ngauanmu, katanya gitu kan ya. Kalau mau bilang semua Alkitab harus tulis baru kita percaya, nggak kayak gitu cara Alkitab. Sebenarnya di dalam Islam pun juga kayak itu. Definisi dari Allah pun sebenarnya Allah itu apa? Nggak ada di dalam definisi Quran. Jadi ngapain kamu percaya Tuhan yang kayak gitu? Sebenarnya tesisnya juga sama. Tapi kita nggak ke situ lah sekarang. Kita masuk ke sini. Intinya adalah kata hermeneutik, kata doktrin, kata teologi, doktrin, sound doktrin ada di Alkitab. Harus dengan Roma pasal 12 itu sound doktrin. Tapi kata teologi nggak ada di Alkitab. Kata itu tidak ada, tetapi bukan berarti konsepnya nggak ada di Alkitab. Nanti kita harap bisa selesai sampai ke Allah Tritunggal, itu pun ada konsepnya di dalam Alkitab. Maka meskipun teologi itu tidak ada di Alkitab, kata teologi nggak ada di Alkitab, tapi semangat berteologi, semangat mengenal Allah, itulah tujuan Alkitab. Kenallah Allah, itulah sebenarnya semangat berteologi sebenarnya. Nah, teologi itu sendiri menjadi standar kita mengerti Alkitab. Teologi itu sendiri menjadi kacamata kita di dalam menafsir Alkitab. Sekali lagi tadi ya, semua orang berteologi. Tapi pakai teologi apa? Kalau teologinya ngaco, membacanya jadi salah, menafsirnya jadi salah. Jadi mau tidak mau, karena memang kita semua harus membaca Alkitab, maka kita harus berteologi. Pakai teologi apa kita membacanya? Maka teologi itu sendiri adalah hasil dari sebuah penafsiran. Lihat, saya mau baca Alkitab, itu berarti sedang menafsir. Maka saya menafsir supaya tidak sembarangan, saya butuh teologi. Tapi teologi itu sendiri pun yang menjadi kacamata saya menafsir adalah sebuah proses tafsiran. Lihat ya, lingkarannya. Maka kita tidak bisa mengandalkan diri kita. Tidak usah, buang semua. Jangan baca-baca tafsiran, jangan baca apa. Cukup saya dengan Roh Kudus. Dari mana tahu ini nanti Roh Kudus? Jangan-jangan Roh Kudus. Akan salah tafsir jadinya kemana-mana. Nah, makanya butuh payung besar untuk mengerti hal ini. Maka itu sebab kita harus berteologi, walaupun teologi itu sendiri tidak netral. Semua orang sedang berteologi, maka tetap dengan rendah hati kita harus baik-baik minta, Tuhan, teologi apa yang dibaca Alkitab. Semua orang baca, tapi pakai kacamata bacanya. Kalau salah kacamatanya, salah cara bacanya. Salah dasar membacanya, salah pengertian yang dibacanya. Resepsinya bagaimana? Paham ya? Nah, inilah yang kita mau butuhkan. Sekarang saya mengajar secara cepat. Jadi, semua orang menafsir itu butuh berteologi. Maka semua orang harus berteologi. Persoalannya, pakai teologi apa? Ternyata teologi itu tidak netral. Nah, sekarang kita belajar sejarah sedikit. Ternyata waktu orang membaca Alkitab yang sedang berteologi itu, orang sedang dipengaruhi oleh sesuatu dalam pikirannya. Nah, sekarang kita membaca sejarah pembacaan Alkitab. Orang-orang yang telah membaca Alkitab sepanjang sejarah dipengaruhi oleh apa? Ternyata pengaruh itu juga sedang mempengaruhi kita sekarang. Karena seluruh hidup kita dipengaruhi oleh sistem pendidikan tertentu. Maka sistem pendidikan itulah yang membuat kita membaca sesuatu. Jadi, kalaupun kita mengatakan kita tidak belajar filsafat, tapi seluruh pendidikan yang membentuk kita dipengaruhi oleh sebuah filsafat tertentu. Nah, ini yang saya mau masuk. Jadi, pertama kali yang menggunakan kata berteologi membaca Alkitab, itu bapak gereja bernama Clement dari Alexandria. Dia dulu seorang yang belajar filsuf sebenarnya. Di Alexandria itu kota yang mendidik orang di dalam pelajaran filsafat. Jadi dia sangat dipengaruhi oleh filsafat.
ketika dia melihat orang-orang filsuf-filsuf itu, mereka pun sebenarnya sedang menganalisa dunia. Itulah kan filsafat kan ya. Mereka melihat alam, mereka melihat ini. Mereka mulai mereka-reka dan segala macam. Menganalisa dunia, menganalisa manusia. Inilah yang namanya proses berfilsafat. Lalu para filsuf itu berusaha menganalisa sesuatu di luar alam semesta. Siapa itu? Pencipta alam semesta. Maka mereka berusaha untuk menilai siapa itu Tuhan. Apa itu Tuhan? Nah, jadi itulah yang disebut sebenarnya berteologi. Jadi sebelum orang Kristen ada, para filsuf sudah menggunakan teologi. Jadi kata teologi itu sendiri sebenarnya adalah ilmu dari pagan. Agama-agama pada zaman itu, para filsuf. Yang sebenarnya mereka politeis. Jadi mereka mulai menganalisa alam. Mungkinkah alam sebesar ini dari satu pencipta? Enggak, makanya mereka mulai menyelidiki mitologi-mitologi. Pencipta siapa? Zeus misalnya. Pemelihara bumi siapa? Hera misalnya. Lalu itu. Nah, mereka berteologi, yaitu mereka dari alam berusaha mendefinisi Tuhan menurut pikiran mereka. Satu pihak semangatnya bagus, pengen kenal Tuhan. Tapi caranya salah. Kenapa caranya salah? Dari pikiran yang terbatas, berusaha menganalisa yang tak terbatas, didefinisi dari pikiran mereka yang sangat terbatas. Dari analisa terhadap alam yang terbatas. Akhirnya, siapa Tuhan menurut mereka? Ya Tuhan yang lokalan-lokalan. Karena dari sebuah hasil pikiran yang sangat terbatas. Inilah teologi di dalam pagan. Kemudian, Clement yang belajar filsafat, lalu dia menemukan Injil. Dia mengenal Injil dari pemberitaan, dari rasul dan segala macam. Dia mengenal berita tentang ada Allah yang absolut. Ada Allah yang besar. Allah yang tidak lokalan. Allah yang tidak tergantung kepada agama dari suku-suku tertentu. Tapi dikatakan dia Allah pencipta seluruh alam semesta. Allah jenis apa ini? Kok nggak pernah ada? Maka Clement mulai menyelidiki kitab suci perjanjian lama, lalu melihat kepada Kristus yang mengatakan dialah pribadi itu yang menciptakan alam semesta, yang menebus dan akan menghakimi. Nah, konsep ini ada dalam Clement. Loh, mereka belajar kenal Allah dari apa yang dikatakan oleh dunia. Sekarang kami mengenal Allah dari wahyu. Tuhan sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada manusia. Jadi bukan dari pikiran manusia yang terbatas menganalisa dan mengidentifikasi dan memberikan definisi tentang siapa Tuhan. Tapi Clement mengambil semangat berteologi seperti orang pagan, tapi bukan dengan caranya pagan. Dia berteologi, dia mau kenal Tuhan dari wahyu Tuhan. Maka dia lihat perjanjian lama, dia mulai belajar melihat surat dari para rasul, dan dia belajar mengenal Kristus. Dari situlah Clement menetapkan kopi kalimatnya, lihat semangatnya dari pagan berteologi, tapi caranya adalah dari wahyu. Maka semangat berteologi bukan dari pikiran yang terbatas, tapi itulah semangat dari awal kembali ke Alkitab. Di dalam kitab Efesus dikatakan berdasarkan pengajaran para rasul dan para nabi. Selalu back to Bible. Itu kan yang sebenarnya slogan dari Calvin. Reform, bukan gereja reform, tapi semangat reform. Kembali format, kembali kepada format awalnya. Teologi yang benar adalah teologi yang terus kembali ke Alkitab, bukan cari-cari dari luar. Karena hanya ini wahyu Allah, Tuhan memperkenalkan dirinya lewat apa yang dikatakannya supaya kita bisa kenal. Ini prinsip pertama. Idenya berteologi memang bukan dari Alkitab. Idenya itu dari orang pagan, berteologi. Karena itu pendekatan culture namanya, dari budaya kita ambil semangatnya. Tapi kita percaya itu pun anugerah umum Tuhan. Seperti orang menemukan sains, menemukan ilmu-ilmu kedokteran dan segala macam. Itu kan anugerah umum Tuhan yang kita bisa pakai. Seni menafsir, arkeologi. Lalu dari arkeologi kita menemukan gulungan-gulungan kitab suci di Dead Sea Scroll. Ternyata ditemukan apa yang kita pegang sekarang ini, yang sudah ratusan ribuan kali dicetak dalam sejarah,
ketika ditemukan Dead Sea Scroll itu, dilihat gulungannya, ini kertas dari 2000 tahun yang lalu. Isinya persis sama dengan Alkitab bahasa Ibrani dan Yunani yang sekarang. Berarti kita bersyukur sekali Alkitab kita tidak pernah berubah. Kan ini kan kritikan saudara-saudara kita yang muslim. Kamu terjemahin. Sudah berapa kali ganti itu? Iya, tapi kita kan tetap kembali kepada rujukan manuskripnya, catatan bahasa Ibrani dan bahasa Yunaninya. Dan fakta dari Dead Sea Scroll tahun 70-an ditemukan, gulungan kitab yang telah 2000-an tahun itu dilihat isinya precisely sama dengan Alkitab yang kita pegang sekarang. So nggak geser. Nah ini yang kita percaya di dalam dinamika pimpinan Roh Kudus. Kembali, maka di dalam hal ini kita menyelidiki kebenaran bukan dari kesimpulan pikiran kita, tapi dengan semangat kembali ke Alkitab. Tapi Pak, waktu kembali ke Alkitab sendiri kan kita sedang menafsir. Kembali ke yang itu tadi. Maka semangat kita menafsir bagaimana? Kan pikiran kita terbatas. Nah inilah yang kita pegang prinsipnya tadi itu, semangat reform itu. Kembali ke Alkitab berarti untuk mengerti Alkitab harus dimengerti dari Alkitab itu sendiri. Inilah yang disebut di dalam teologi reform, Bible interpret itself. Alkitab itu memberi pengertian tentang dirinya sendiri dari dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana? Mau mengerti satu ayat, prinsip membaca Alkitab. Mau mengerti satu ayat, tidak bisa dimengerti dari ayat itu sendiri. Maka kita harus baca ayat sebelumnya, ayat sesudahnya. Supaya nggak ngaco, dikutip kayak tadi, pandaku yang bulat, tapi nggak dibaca keutuhannya kan ya. Nggak boleh ngerti ayat ini berhenti di ayat itu sendiri. Lihat ayat sebelum dan sesudahnya. Yang kayak Yohanes kemarin 16, sampai sekarang kamu belum meminta suatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerimanya. Ambil ayat itu tok. Dalam nama Yesus. Pernah terjadi suatu kali di Semarang. Seorang pendeta pakai tesis ini. Sudah mati dia. Tapi ini ada di YouTube. Kayaknya udah di take down deh. Dalam nama Yesus, kemarin Tuhan berkata, istri yang ada padaku sekarang bukanlah istriku. Kau istriku. Itu literal di YouTube, gempar jemaatnya. Udah heboh tapi nggak ada yang berani ngomong. Tapi semingguan itu akhirnya sudah heboh jemaat. Minggu depan harus diklarifikasi. Saudara, saya tahu kalian semua terganggu dengan kalimat saya. Sekarang harus saya pengertian. Saya tidak tarik kalimat itu karena itu dari Roh Kudus. Oh, kata Roh Kudus lagi. Apa maksudnya bahwa dia istri saya? Ya, karena saya telah dinikahkan dengan dia di dalam pernikahan roh. Wah, cilaka apa lagi? Ini pernikahan roh dari mana dan segala macamnya. Ini yang terjadi. Yang ceweknya masih hidup sampai sekarang. Maafkan sebut nama ya. Selidiki. Saya bukan mau sedang menghina seseorang. Iin Cipto. Masih ada tuh Iin Cipto bicara tentang konspirasi COVID. Itu dibuat di kutub mana segala macam. Aduh ampun. Nonton aja di YouTube. Nah, makanya ini menjadi satu kengerian. Yang ngomong itu siapa? Petrus Agung, sudah mati. Waktu mati 3 hari jemaatnya nangis-nangis minta dia dibangkitkan. Saya bilang 3 hari kok nggak busuk-busuk. Lu minta dibangkitkan, tapi selama 3 hari nggak busuk. Sudah diformalin sama dokter. Jadi kalau dia bangkit kayak mana? Aduh, bodohnya ini orang-orang semuanya gitu. Pengen tak. Akhirnya dikubur. Setelah itu apa? Mama sama anak gadis pecah 2. Anak yang lahir dari rahim mamanya pecah rebutan gereja. Realitas. Saudara mengerikan gereja. Tarik ke sini. Jangan komen lagi saya. Mau ngerti satu ayat, lihat ayat sebelum, lihat ayat sesudah. Mau ngerti satu ayat ayat sebelum dan sesudah, baca satu perikop. Mau ngerti satu perikop, baca satu pasal. Mau baca satu pasal, ngerti satu pasal, baca satu kitab itu. Mau ngerti kitab itu, baca seluruh Alkitab. Ya ini kunci pertamanya. Nggak baca seluruh Alkitab, ambil satu ayat, suka-suka EDW kata orang Jawa. Ngerti sendiri, artikan sendiri. Ya ini kecelakaan, bahaya. Nggak bisa baca Alkitab dengan semangat yang kayak gitu. Oke, kita lanjut. Jadi dalam hal ini Clement berkata, karena memang berteologi itu pendekatan culture, kita pakai konsep semangat, tetapi ada warning, hati-hati jangan jadinya kita salah membacanya karena semangat pagan.
terjadi di dalam teologi penyimpangan? Terjadi. Muncullah semangat liberalisme. Liberalisme bilang apa? Berteologi mereka, baca Alkitab mereka. Muncul yang namanya teologi high criticism, studi teks. Tetapi dengan defaultnya pakai semangat pagan. Mereka menganalisa Alkitab, by default mereka bilang ini tidak ada urusan supranatural. Semua harus dibaca secara natural. Maka Yesus mati, Yesus bangkit. Nggak mungkin, nggak masuk akal yang namanya kebangkitan dan segala macam. Maka langsung, simpulan. Yesus itu tidak benar-benar mati, dia cuma mati dan bangkit secara rohani. Nah itu pembacaan orang liberal. Berteologi mereka, tapi jadi ngawur. Hal-hal yang kayak gini. Maka dari liberalisme muncullah semangat anti mukjizat, anti hal-hal supranatural dan segala macam. Karena terkontaminasi dari pembacaan kultur, sejarah, budaya yang akhirnya tidak bisa lagi lihat ini dari wahyunya Allah. Maka mereka hanya melihat ini salah satu buku dari banyaknya buku. Ada satu film yang sangat luar biasa, tapi sadis sih filmnya, The Book of Eli, kalau pernah ada nonton. Itu siapa orang kulit hitam itu pemainnya? Denzel Washington. Dia seorang buta. Kali itu dunia sudah rusak karena perang dunia, bom atom, jadi seluruh bumi ini sudah hancur-hancuran lah. Itu bangunan-bangunan besar itu pokoknya rusak, semua orang sudah rusak. Tapi dari awal nggak ketahuan orang ini buta, tapi sebenarnya dia orang buta. Jadi ada satu misi dari dunia mengatakan bahwa cari sebuah buku, kalau dapat buku ini, inilah yang menjadi pengharapan yang memulihkan dunia. Ternyata singkatnya si orang gila yang cari buku ini keliling, suruh cari, semua orang cari buku ini kemana-mana keliling dunia. Ketemu orang bunuh-bunuh demi cari buku ini. Singkatnya buku ini ada di si orang buta ini. Jadi dia dikejar-kejar, wah dia pedang-pedangan, bunuh sadis memang filmnya. Untuk selamatkan buku ini, dia mau pergi ke satu kota, satu pulau, dia nyebrang, sisa pulau ini kondisi dunia masih baik. Di dalam perjalanan sampai ke sana, akhirnya dia kena tembak atau kena mana. Singkatnya buku itu diambil sama si orang ini. Lalu dia sampai ke kota itu. Tapi buku ini waktu diterima sama si orang gila ini, dia berpikir dia akan dapat pengharapan. Ternyata buku itu huruf braille. Nggak bisa baca dia. Hilang pengharapan. Dia teriak-teriak. Lalu gimana dong? Si orang buta ini sampai di pulau itu, dia hafal kejadian sampai wahyu. Ternyata buku itu Alkitab. Singkat ceritanya kayak gitu. Wah bagus nih film. Tapi 5 detik terakhir hancur semua filmnya langsung. Hanya 5 detik semua film itu hancur. Dari mana hancurnya? Setelah itu dia udah koma, dengan kondisi dia terbaring. Dari kejadian sampai wahyu dia bacakan. Oh ditulis. Wah hebat sekali. Berhari-hari dia baca kejadian pada mulanya alam sampai wahyu. Hafal dia. Oh perfect ya, bagus sekali ini. Pengharapan bagi dunia dan segala macam. Dan selesai bukunya dicetak. Lalu ditulis Bible. Mati dia. Yang memimpin di pulau itu langsung bawa buku ini ke perpustakaannya, langsung jebret, diletakkan di perpustakaan. Sampingnya Al-Quran, Hammurabi, dan segala macamnya. Dia mau kasih tahu, this only one among other book. Waduh, cilaka, luar biasa. Nah ini, dunia dengan segala interpretasinya. Liberalisme hanya melihat ini hanya salah satu buku di antara banyaknya buku di dunia. Jadi firman Tuhan, apa itu? Nah ini liberalisme ya. Lanjut, maka dalam hal ini problemnya ketika membaca Alkitab dengan teologi itu ternyata tidak netral, sangat dipengaruhi oleh filsafat, maka kita harus hati-hati. Nah, tidak boleh sembarangan. Itu sebab butuh pengertian yang kuat. Jadi ada sesuatu yang mempengaruhi kita waktu kita baca Alkitab, yaitu apa yang mempengaruhinya? Filsafat. Oke, kita masuk sekarang. Jadi di seluruh dunia banyak filsafat, tetapi waktu kita baca Alkitab, orang yang tidak belajar filsafat pun ternyata dipengaruhi hal ini. Sekarang kita merecognize diri kita. Para teolog juga dipengaruhi hal ini. Ternyata waktu orang membaca, waktu menginterpretasi, dipengaruhi oleh satu arus pendidikan, sistem pendidikan. Dan ternyata di seluruh dunia ini ada 3 arus sistem pendidikan yang paling besar mempengaruhi dunia. Nanti derivasinya banyak. Nah, dari awal kita lihat pertama, waktu si Clement dari Alexandria ini mau membaca Alkitab, dia berteologi, tetapi si Clement ini sendiri sudah dipengaruhi oleh filsafat.
filsafat tertua yang menjadi sistem pendidikan di dunia, yang bahkan sampai sekarang filsafat ini masih ada. Ini sudah 2500 tahun, 500 tahun sebelum Yesus filsuf ini muncul. Siapa itu? Plato. Nah, nanti dari Plato sangat murid-muridnya yang disebut dengan Neoplatonik. Nah, orang Kristen sangat banyak dipengaruhi oleh Plato dan menjadi Neoplatonik. Salah satu bapak gereja yang paling agung namanya Agustinus. Dia sangat menguasai filsafat dan dia sangat dipengaruhi oleh filsafat Plato. Clement pun dipengaruhi oleh Plato. Nah, apa yang dikatakan oleh Plato? Plato ini bukan Kristen ya, dia filsuf. Tetapi karena sistem pendidikan dunia itu dari sistem pendidikan Plato, jadi orang belajar cara baca orang dipengaruhi oleh pemikiran Plato. Plato bilang begini. Nah, ini kita belajar filsafat. Aduh Tuhan, matilah aku, ngapain aku datang duduk di sini, mulai begitu ya. Sabar, sabar. Ini pelajaran. Bagus kok, jangan langsung putus asa. Bahwa kehidupan manusia itu kehidupan yang unik, kata Plato. Apa kehidupan manusia? Nah, ini kita orang Kristen juga ada dipengaruhi, ada bilang kayak gini. Alkitab juga bicara kayak gini, mirip-mirip memang. Plato bilang manusia itu ada di wilayah antara. Ada yang namanya dunia ide, dia nggak bilang Tuhan. Dunia ide itu di mana? Di luar alam semesta. Ada yang namanya dunia yang di sini. Bagi dia yang di sini itu dunia sementara. Ini yang kita hidupin ini sementara. Kenapa ini sementara? Kita tanya sama si Plato. Karena yang kita hidupi di dunia ini sekarang ini sesuatu yang terus berubah. Iya kan ya? Hari ini senang, besok bisa sedih. Semua berubah. Segala sesuatu yang berubah itu berarti ketidakstabilan. Semua hal yang tidak stabil itu sementara. Jadi konsep yang bagaimana yang kekal, sesuatu hal yang stabil, yang tidak berubah. Di mana itu? Di sana, kata Plato. Plato tidak percaya Tuhan. Dia cuma bicara tentang hal ini. Jadi ada yang namanya dunia sementara, ada yang namanya dunia ide. Manusia di mana? Di antara irisan ini. Inilah posisi manusia. Jadi bagi Plato, langsung lompat ya, manusia itu ada 3 klasifikasi, yaitu manusia digerakkan oleh rasio, emosi, dan keinginan. Ini manusia. Jadi manusia itu ada 3 hal dalam dirinya. Keinginannya, emosinya, pikirannya. Kita tolak ya, ini Plato. Kekristenan cuma ada 2, kita dikotomi. Tubuh dan roh atau tubuh jiwa. Kadang dipakai Alkitab tubuh, jiwa dan roh. Tapi hati-hati penggunaan bahasa Yunani, kata dan bukan mengikut setelah dan mengkonfirmasi kalimat sebelumnya. Itu di dalam bahasa Yunani, Jadi kita dikotomi bukan trikotomi. Oke lah, itu kajian lain dalam doktrin manusia. Intinya, bagi Plato, manusia itu ada klasifikasinya. Orang rendah, orang kelas paling bawah adalah orang yang hanya digerakkan oleh keinginan. Siapa itu? Nah itulah petani, orang yang kerja hanya untuk demi mengisi perutnya. Itu orang-orang rendah bagi mereka. Makanya ada klasifikasi, ada kasta. Tapi bukan dihina, enggak. Tapi bagi dia inilah orang yang hanya didrive oleh karena kampung tengahnya alias perutnya. Ia kerja demi makan, cuman itu. Orang jenis kedua yang sudah punya rasa. Ini bukan emosi dalam pengertian baperan ya, tapi yang sudah mengerti konsep nilai, yang mengerti hal-hal berharga. Mas, tahu value dia. Nah, ibu-ibu pejabat nih, di sini poinnya. Jadi bukan hanya soal urusan makan, tapi dia mengejar yang namanya value, keindahan. Maka mereka menonton opera, nyanyian, kan pada saat itu mereka muncul hal-hal seni yang sangat luar biasa karena orang digerakkan oleh emosi. Tetapi orang-orang agung, kata Plato, adalah orang-orang yang memikirkan tentang dunia ide. Makanya bagi mereka yang seperti di Kisah Para Rasul dikatakan di Areopagus itu, mereka duduk seharian membahas nggak karu-karuan segala hal. Nah itu orang-orang agung. Karena kalau kita pun nanti mati, kemana kita? Ke dunia ide. Jadi orang yang terus hidupnya selama yang sementara ini terus mengkaitkan diri kepada dunia ide, di sini nggak berubah. Itu Plato.
Oke, ini sistem pendidikan. Jadi intinya, lompat langsung, Plato bilang bahwa manusia itu agung karena dia menggunakan rasio, berpikir logik, sehingga makin lepas dari yang namanya materi. Nggak hidup di dalam kekhawatiran urusan daging dan segala macamnya. Tapi bukan berarti para filsuf itu jadi orang-orang kolesterol duduk cuma makan ya, enggak. Mereka itu semua berotot, olahraga. Tetapi itu semua bagi mereka kan ada muncul mensanain di dalam tubuh yang sehat. Nah itu para filsuf yang bilang. Kenapa? Sehatkan tubuhmu bukan melayani dagingmu supaya pikiranmu makin kenceng berpikir dunia ide. Wah gitu. Jadi mereka bukan hanya untuk makan, tapi makan itu untuk value, Maka mereka menjaga sekali makanan. Makanya dulu ada olimpik, olahraga dan segala macam untuk ke dunia ide. Jadi bukan sembarangan. Sekarang orang pisahkan. Yang pinter itu kolesterol, yang berotot-otot lebih gak usah bilang ya, nanti dilempar saya pakai batu sama orang-orang yang suka nge-gym. Nah maksudnya itu dunia bilang, bukan saya yang bilang ya. Dipisahkan sekarang. Poinnya adalah, akhirnya orang-orang yang berpikir logik, dia lepas dari kedagingan. Dan gak cukup dari situ. Nah ini mulai kita belajar ke teologinya. Setelah Plato mati, murid-muridnya, juga orang Kristen di situ, sangat dipengaruhi, ini yang disebut dengan Neoplatonik, Plato yang baru. Murid-muridnya mengembangkan, bukan hanya berpikir dengan pikiran, tapi kita harus mengalami yang namanya pengalaman transenden. Apa itu pengalaman transenden? Bukan hanya wilayah materi, tapi urusan jiwa yang terangkat. Nah ini yang harus dicari orang. Akhirnya ketika orang Kristen membaca, waktu dia baca Alkitab, Agustinus. Dulu Agustinus ini tuh seorang yang sangat pintar, tapi papanya ndak Kristen, seorang filsuf, mamanya seorang Kristen. Singkat cerita, Agustinus itu dari masa mudanya ndak pernah mau sekolah. Nah filsuf manapun ndak bisa jawab dia. Dia baca langsung rekam. Filsuf takut sama dia. Dia kuasai seluruh filsafat. Dia sangat mencintai Platonik. Tetapi dari masa mudanya dia hidupnya seksnya bebas. Jadi dia seks bebas, kumpul kebo, mamanya nangis, bertahun-tahun doakan dia, singkat cerita, dia bertobat. Lalu waktu dia bertobat, dia baca Alkitab. Baca loh, tapi dengan semangat Platonik. Apa kata Plato tadi? Keinginan, daging, semua itu rendah. Dunia ide itu penting. Dia baca Roma pasal 12. Berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Oke. Ini nih, baca kan? Tapi dengan pembacaan Platonik. Lalu, apalagi dia bilang? Kalimatnya Paulus, hati-hati di dalam kitab Galatia dengan rupa-rupa kedagingan. Makanya dia dulu seorang yang seks bebas. Lalu dia lihat, itu kan kedagingan. Hati-hati dengan kedagingan. Maka Agustinus langsung membaca, seluruh hubungan seks itu dosa. Maka nanti muncul teologi. Anak-anak lahir sudah berdosa kan? Kita percaya itu kan ya? Nggak ada anak lahir dengan kertas putih, tabula rasa. Di dalam saudara kita yang muslim kan kayak gitu. Tetapi kita percaya anak itu sudah lahir berdosa. Tapi beda-beda pembacaannya. Anak itu berdosa karena apa? Kenapa anak yang lahir berdosa? Menurut salah satu pandangan teologis di dalam Agustinus dan di dalam Katolik ada percaya ini sebagian, yaitu apa? Karena dari hubungan seksual suami istri. Makanya dosa itu diwariskan. Kalau kita bilang enggak, kenapa anak-anak lahir berdosa? Dari Adam sebagai kepala dari manusia, dia gagal, maka seluruh garis keturunannya telah terhitung di dalam kegagalan. Jadi bukan karena peristiwa suami istri. Nah itu yang pertama. Yang kedua, yang mempengaruhi, jadi hati-hati dengan rupa kedagingan. Pembacaan kedua, kan yang paling penting itu dunia ide. Maka orang-orang yang cinta Tuhan seharusnya menghabiskan waktunya untuk memikirkan hal-hal yang kekal. Jadi dunia ide ini dibaca dalam Alkitab, dibaca sebagai hal yang kekal. Plato tidak percaya sorga, tapi karena orang Kristen baca ini, maka dunia ide itu apa? Sorga. Jadi orang-orang agung yang cinta Tuhan, yang hatinya selalu ke
sorga. Nah inilah yang namanya pengalaman-pengalaman transenden. Lewat cara apa? Lewat cara manusia harus mengalami yang namanya ekstasi. Kita tahu ada pil ekstasi kan? Apa itu pil ekstasi? Orang telan lalu fly. Ajeb, 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 ajeb. Wah terbang, melayang-layang. Tapi sebenarnya semangat filsafatnya adalah orang mengalami Tuhan itu terangkat jiwanya. Pengalaman eskapis, lari dari dunia, menjauhkan diri dari dunia. Makanya dari Santo Agustinus lah muncul semangat biarawan. Orang-orang yang mengkhususkan diri untuk Tuhan, menjauhkan diri dari dunia, maka ini nanti yang jadi santo-santo untuk mendoakan orang-orang yang di dalam kedagingan. Makanya nanti muncul dari kelebihan kebaikan para santo bisa diadopsi kepada manusia. Makanya nanti ada indulgensi. Jadi kebaikan siapa? Orang santo ini udah terlalu banyak kebaikannya, nanti itu yang diadopsi kepada yang lain. Itu dari ranahnya Agustinus. Poinnya adalah apa? Lihat, setelah akhirnya muncul biara, selidiki seluruh konsep biara di Eropa, kan biarawan dulu kan ya. Biara itu selalu ada di mana? Pernah lihat nggak bangunan-bangunan biara itu selalu ada di mana di Eropa? Di gunung. Kenapa? Menjauh dari bawah, naik ke atas. Lihat, filosofi Platonik sama dengan filosofi apa? China. Mang. Para biarawan. Mencapai apa yang mereka kejar? Nirwana. Apa itu nirwana? Kestabilan. Satu hal yang tidak berubah. Kayak mana yang tidak berubah itu? Ya nggak tahu, karena nggak berubah. Karena kita di sini berubah-berubah terus, jadi nggak bisa pikir yang di sana. Tapi terus pikir ke sana, kejar terus ke sana. Nanti waktu di sana baru bisa. Nah, singkat cerita. Neoplatonik akhirnya membaca kekristenan, mengalami hal ini. Baca Alkitab, orang yang cinta Tuhan itu harus mengalami, membaca Alkitab itu yaitu pengalaman-pengalaman sorgawi. Mengalami Tuhan, jiwa yang terangkat ke sorga. Lalu makanya dulu di dalam sistem Katolikisme itulah para biarawan. Tapi sekarang pengaruh Platonik itu ada nggak dalam gereja? Bukan hanya ada, nyata. Apa itu? Pengalaman-pengalaman terangkat ke sorga. Pengalaman-pengalaman mengaku ketemu sama Tuhan Yesus. Minum-minum kopi sama Tuhan Yesus. Dibawa Tuhan Yesus jalan-jalan ke neraka. Lalu dibilang lagi, di neraka saya lihat iblis tusuk-tusuk manusia. Loh kok jadi iblis yang berkuasa atas manusia? Iblis yang paling disiksa di neraka. Nggak baca Alkitab, tapi bilang Yesus yang bawa ke situ. Yesus yang mana ini? Kok ceritanya beda dengan Alkitab? Maaf kayaknya jadi marah-marah lagi saya. Aduh ampun deh. Terlalu banyak orang disesatkan. Menangis. Nah ini poinnya. Jadi ketika mereka belajar teologi, mereka harus mengalami asketism, mengasingkan diri. Dulu mereka pergi bertapa, makanya sampai sekarang di dalam Katolik selalu ada yang namanya Gua Maria, mengasingkan diri berdoa. Ini sebenarnya semangat teologisnya. Tetapi di dalam gereja-gereja yang sekarang harus mengalami pengalaman-pengalaman bersama Tuhan, peristiwa transenden, terangkat ke surga. Nah ini sebenarnya itu sangat dipengaruhi oleh Platonik. Bahaya kan ya? Nggak jelas. Tetapi ada positifnya, Positifnya semangatnya. Semangat dari teologi Platonik adalah semangat kerinduan untuk mengalami Tuhan. Bagus dong, tetapi caranya sudah terkontaminasi kepada budaya pagan. Jadi sampai sekarang semangat teologi ini membaca Alkitab dengan cara kayak gini masih ada nggak? Ya ada, makanya nggak butuh teologi, nggak butuh tafsiran. Semua pembacaan Alkitab itu harus pengalaman sorgawi, pengalaman transenden. Aku dengan Roh Kudus, aku terangkat, jiwaku terangkat. Makanya semua orang-orang model kerohanian kayak gini, ibadah itu selalu berharap pengalaman romantis. Nah ini yang orang bilang, apa tanda saya mengalami Tuhan di dalam ibadah? Perasaan saya itu terangkat. Selalu dia definisinya kayak gitu. Jadi kayak orang jatuh cinta saja. Bedanya dengan dunia terangkat karena pil, kita terangkat karena peristiwa roh. Tapi prinsipnya sama, ganti platform aja. Lihat betapa mengerikannya. Nah ini saudara enggak paham di balik itu. Oh enggak, yang penting aku cinta Tuhan. Ternyata yang di belakang saudara adalah dipengaruhi oleh filsafat. Hati-hati ya. Tapi
Berarti tolak. Oh enggak. Saya bukan bilang tolak semuanya. Semangatnya itu harus kita pegang. Semua orang harus rindu untuk mengalami Tuhan. Tetapi jangan langsung didefinisi dengan semangat platonik. Mengalami Tuhan itu bukan pengalaman romantis, pengalaman terangkat-terangkat. Sama gini deh, kan pengalaman Tuhan itu kan pengalaman relasional kan ya. Kan kita kemarin udah belajar. Apa arti keselamatan? Didamaikan dengan Allah. Urusan relasi kan ya. Yang suami istri tahu. Apa namanya relasi paling intim dengan pasangan? Pengalaman romantis. Apakah pernikahan itu pengalaman romantis? Lihat film-film drama Korea yang ditawarkan selalu pengalaman romantisnya. Serangnya, wah, kasih bunga, wah gitu. Tapi nggak ada itu di film diceritakan tentang kapan dia cuci baju setengah mati, waktu cuci baju anak merengek, lalu suaminya ribut, aku mau pergi kerja. Nggak diceritain yang kayak gitu di film karena nggak laku. Yang ditawarkan terus romantisnya. Akhirnya ekspektasi orang dalam pernikahan selalu romantisnya. Sama lah orang yang terikat kepada pornografi. Berpikir dengan nonton pornografi orang melakukan hubungan seksual sampai setengah jam, 1 jam, 2 jam. Ini kan kepalsuan. Lalu akhirnya berharap nanti dalam pernikahan dia melakukan hal yang kayak gitu. Baru beberapa menit, loh kok sudah nggak bisa berjam-jam dan segala macam. Putus asa karena nggak seperti yang di film. Rusak otaknya. Dibodohi oleh dunia. Nah sama, kembali ke dalam relasi. Maka apa yang menjadi indah dalam suami istri? Bukan masa-masa romantisnya kan, bukan berarti tidak ada. Ada nuansa itu, tapi keindahan dari perjalanan nangis sama-sama, berjuang sama-sama, struggle sama-sama. Disitulah keindahan kasih itu, saling mengenal, saling bergumul, saling terbentuk, saling mengikis. Akhirnya terus makin melihat bagaimana proses, bagaimana pertumbuhan. Jadi bukan pengalaman-pengalaman transendental, bukan pengalaman-pengalaman romantis, tapi pengalaman berjalan bersama. Sama kerohanian kita, relasi dengan Tuhan. Apa itu menikmati Tuhan? Terangkat ke surga, nangis-nangis. Akhirnya muncullah teologi dari hal ini. Ada yang namanya ibadah itu rohani, pekerjaan itu duniawi. Dipisahkan, dikotomi antara mana yang duniawi, mana yang rohani. Itu nggak biblical sama sekali. Mana ada pemisahan rohani dan non-rohani. Seluruh kehidupan kita ini adalah kehidupan koram deo di hadapan Tuhan. Bahwa pekerjaanmu adalah ibadah. Kejadian pasal 2 ayat 15. Hidup rumah tanggamu adalah ibadah. Seluruh hidup kita adalah sebuah ibadah dalam proses menikmati Tuhan. Nah ini kesalahan membaca teologi. Ini dari Plato. Lalu seiring perkembangan muncullah akhirnya dalam positifnya kerinduan untuk mengalami Tuhan. Tapi negatifnya apa? Pengalamannya subjektif. Pengalaman terangkat ke surga, pengalaman transenden selalu dikaitkan kepada urusan emosi tapi tidak ada logiknya, tidak ada pelajarannya, tidak ada edukasinya. Jadi akhirnya kebablasan melawan firman. Pengalaman-pengalaman keterangkat ke surga selalu ini yang dikhotbahkan di gereja. Akhirnya orang sudah mulai muak. Dengar kalimat ini Bapak Ibu, maafkan saya sebut merek ya, tapi ini tangisan saya yang paling besar. Ini data. 10 tahun lagi paling cepat. Saya udah ukur 10 tahun lagi. Indonesia dari kekristenan akan menghasilkan agnostik terbanyak. Saudara tahu apa itu agnostik? Orang yang tahu ada Tuhan tapi tidak mau percaya sama Tuhan. Itu arus piramida namanya. Sebenarnya piramida itu sudah terlalu sering pembelajarannya. Piramida. Sekarang apa? Anak-anak remaja piramid paling bawah, paling banyak jumlahnya. Puluh ribuan, ratus ribuan anak-anak remaja sekarang ada di gereja yang menawarkan apa? Anak SMA ditawarkan yang namanya aktualisasi diri. Baru SMA sudah diangkat langsung jadi worship leader, sudah diangkat jadi pemusik gereja, jadi pemimpin kelompok kecil. Teologinya apa? Nggak karu-karuan, pokoknya jadi leader. Anak-anak SMA paling sukanya di sini. Maka semua guru-guru jadi Kristen. Karena apa? Dilemparkan, diberikan hak untuk aktualisasi diri. Menunjuk. Kita rasa bagus dong. Berapa ya? Ribuan tahun lalu Konghucu sudah bilang, mau jadi pemimpin tunggu umur 72 tahun. Itu saja tidak kenal firman bisa ngerti akan hal itu. Akan sangat berbahaya orang jadi pemimpin dari kecil langsung. Dididik dulu. Tapi enggak. Anak muda paling senang langsung dipercayakan sesuatu. Maka muncul namanya apa? Jamahan anak muda. Wah, keren, kumpul segala macamnya. Ini SMA. Mulai kuliah.
Tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar ekstrim piramidnya. Masih tetap, ya misalnya katakanlah tadi 10.000. Masih ada 9.000-an orang. Let's say lah 1.000 orang saja yang hilang. Kenapa? Sewaktu mau kuliah, ada yang putus sekolah, tidak bisa lagi kuliah. Akhirnya tidak bisa lagi aktualisasi diri dan segala macam. Tapi itu dikit lah. Masih banyak yang masih kuliah. Dan masih kuliah, masih senang-senang hura-hura kan ya. Tetapi sudah mulai pikir, bukan lagi aktualisasi diri. Mulai pikir namanya hari depan. Maka di titik ini mulai dijanjikan perjanjian yang lain. Bukan tawar aktualisasi diri lagi. Apa yang ditawarkan di sini? Prosperity. Janji surga. Tadi janji aktualisasi diri. Sekarang janji surga. Tamat kuliah, berapa persen anak muda yang akhirnya berhasil? Dari 9.000 orang anak muda, pakai angka contoh-contohan doang ya. Tamat kuliah, berapa yang langsung bisa dapat kerja? Berapa yang langsung bisa sukses? Yang anak dari punya perusahaan langsung punya perusahaan, sukses. Yang punya modal dikasih usaha, yang lain jadi karyawan. Dari karyawan berapa yang karyawan bagus, berapa karyawan rendah. Mulai, Tuhan mana prosperity. Tapi masih oke lah, piramidnya masih hilangnya paling katakanlah 2.000-an orang mulai meragukan Tuhan karena udah ngelamar ke 100 lamaran, sudah habis duit bikin kopi lamaran, nggak diterima-terima, mulai meragukan Tuhan. Tapi masuk di usia 28, ini range-nya, mempertanyakan aktualisasi diri di anak muda. Menikah ke aku, punya uang ke aku, libidoku dan segala macam. Seksual di sini bergumul, pertanyaan status diri, orang tua sudah menjadi pengkhotbah yang terus kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah, teror dan segala macamnya mulai bergumul, tetapi tidak dapat. Masuk di usia 35 sudah menikah, berapa orang yang tetap sukses? Goalnya tidak ada jualan lain, paling jualan di sini mulai tambah community, tapi nggak ada jualan yang bisa ditambah, hanya tetap prosperity. Di sini dari 9.000, dari 10.000 tadi mungkin cuma sisa 100 yang sukses. Tapi yang 100 ini sudah bisa mensuplai gereja. 100 orang ini jadi pengusaha, kasih perpuluhan. Satu orang perpuluhan 50 juta, kasih 100 orang. Sudah tertutup kok operasional gereja, tidak apa-apa. Tapi yang 9.900 orang ini, kemana mereka? Kecewa sama Tuhan, hilang dari gereja. Tapi gereja tetap rame. Kenapa? Yang 10.000 yang baru tetap masuk. Tapi yang di sini setiap tahun hilang jadi agnostik. Gereja menghasilkan orang paling rusak 10 tahun lagi. Masih nggak sadar? Masih nggak tangisi? Mengerikan saudara. Inilah tangisan saya keliling seluruh Indonesia, lihat bagaimana ancaman. Anda pikir saya senang anak-anak muda ke gereja? Nope, nanti dulu. Yang mana yang belajar? Karena yang ditawarkan di sini adalah semangat eskapis. Terangkat ke sorga, pengalaman-pengalaman. Makanya yang mau didengar, belajar. Aduh, di sekolah udah belajar dan segala macam, setengah mati, capek. Pengalaman-pengalaman sorgawi. Makanya yang paling enak itu dengar kesaksian, kesembuhan, jadi kaya, whatever. Maka callingnya, maukah kau menerima kebahagiaan dalam Yesus? Ya siapa yang tidak mau, semua lari ke depan. Lihat keberbahayaan dari gereja. Sangka kita cinta Tuhan, tapi dengan teologi yang ngawur, bahaya. Kedua, seiring waktu, akhirnya pada zaman itu, dari awal gereja mula-mula, setelah penganiayaan muncul, akhirnya kerajaan Roma jadi Kristen kan ya. Ini lompat cerita, abad ke-400, tahun ke-400, ya 300 masih ada penganiayaan, sisa akhirnya kaisar siapa namanya akhirnya jadi Kristen, seluruh kerajaan Roma jadi Kristen, tapi fondasi belum benar. Tetapi karena semua kekristenan pada saat itu dipengaruhi oleh Platonik, maka mereka menganggap semua ajaran-ajaran filsafat itu sesat, bahaya. Maka orang Kristen bilang hal yang paling mengancam iman Kristen adalah pengajaran filsafat. Jadi semua buku-buku filsafat mau dimusnahkan. Akhirnya para filsuf pada zaman itu lari dari Eropa. Kemana mereka lari? Ke Arab. Larilah mereka. Salah satu filsuf yang paling besar, yang paling dicintai Plato, tapi yang paling melawan Plato, yaitu muridnya Aristotle. Ini orang sangat pintar. Maka Aristotle melawan Plato bilang, kalau kau bilang dunia ide yang paling penting, dunia ide itu di mana? Tidak tahu. Sesuatu hal yang tidak kau tahu, lalu kau bilang itulah kepastian. Satu hal yang pasti adalah kau tidak tahu itu apa. Ngapain percaya? Jadi Aristotle bilang,
Rasionalisme, manusia adalah makhluk rasional yang berpikir tentang apa? Bukan dunia ide, tapi yang mana? Yang di sini, yang ada ini. Mari kita pikirkan, mari kita kembangkan. Maka orang yang agung adalah orang yang berpikir dengan idenya untuk mengembangkan seluruh peradaban bagi kemasyarakatan. Ini Aristoteles, hatinya sangat baik. Maka dari pikiran Aristoteles lah muncul yang namanya rasionalisme berpikir, cendekiawan, orang pintar mengembangkan segala sesuatu. Tetapi secara kerohanian, orang-orang Kristen Platonik bilang, ini malah bilang daging itu penting. Kan yang di sini, dunia ini penting. Loh, kan dunia ini jahat kata Alkitab. Setan ini, setan. Harus dibakar nih, mempengaruhi kekristenan nanti. Larilah murid-murid Aristotelian ke Arab. Supaya buku mereka tidak dimusnahkan, karena pada zaman itu kan bahasa internasional itu bahasa Yunani. Diterjemahkanlah itu ke bahasa Arab. Dari abad ke-4 sampai abad ke-7, peradaban ilmu pengetahuan di dalam sejarah dicatat. Berkembang di mana? Di Arab. Aljabar, matematika, logik, kedokteran, ilmu pengetahuan. Arab. Selama abad itu. Jadi Arab berkembang karena Aristotelian. Jangan pikir karena agama tertentu. Arab pada zaman itu pagan, penyembah roh. Wah, kapan Islam baru berkembang? Abad ke-7. Muhammad baru lahir. Di situ baru terima logik kok. Ini enggak, saya enggak takut ini penistaan agama. Ini clear kok, memang ini data. Intinya adalah jadi Arab dipengaruhi oleh Aristotelian. Sedangkan di atas di Eropa yang tadi sudah jadi Kristen, semuanya urusannya apa? Oh, mistis, transenden. Akhirnya pengalamannya semua urusannya melawan roh-roh jahat dan segala macam. Makanya kita nonton film-film kerajaan-kerajaan urusannya melawan adalah urusan setan, kerasukan, karena semua dunia ide. Maka peperangan kita adalah peperangan roh. Kan dikatakan hati-hati dengan roh penguasa angkasa. Semua dibaca literal. Dunia ide, dunia sorga dengan dunia neraka berperang dunia. Semua urusan mistis. Maka gereja urusannya tentang mistis dan segala macam. Sedangkan di Eropa, di Asia, di Arab berkembang teknologi. Maka di abad abad ke-10 ada berapa? Muncullah seorang teolog yang akhirnya pergi ke Arab dan belajar Aristotelian. Namanya Thomas Aquinas. Karena dia melihat perkembangan gereja semakin dunia ide, dia kembali ke logik. Maka muncullah salah satu buku yang paling agung yang mengembalikan rasio. Dengan semangat Aristotelian, menekankan rasio berpikir. Artinya cara berpikir sistematis. Muncullah konsep ini dari Thomas Aquinas. Maka muncullah bukunya Summa Theologi. Bicara tentang bagaimana mengenal Allah. Muncullah bibit dari yang namanya teologi sistematik. Nah, nanti berkembanglah itu di dalam reformasi. Dari reformasi sistematik ke teologi. Mulai berpikir tentang manusia, berpikir tentang neraka, tentang sorga. Dikhususkan, di plotting-plotting. Doktrin Allah, doktrin manusia. Nah, inilah dari Aristotelian. Jadi dipengaruhi oleh apa? Filsafat dari teologi sistematik, belajar doktrin. Itu dipengaruhi oleh filsafat apa? Aristotelian, enggak netral. Semangatnya apa? Mengembalikan kepada kebenaran, menggali firman Tuhan. Itu semangatnya. Jadi sangat bertanggung jawab, enggak mau sembarangan, bukan urusan mistis-mistis, tapi benar-benar menggali kebenaran. Ini semangat sistematik, sangat positif. Negatifnya, menekankan rasionalitas, mematikan emosi. Ujungnya jadi apa? Sangat kaku. Jadi enggak ada lagi perasaan untuk mengalami Tuhan. Nah, buang-buang itu, ekstrim to ekstrim jadinya. Tapi ada semangat yang positif kan ya. Tadi Neoplatonik semangatnya mengalami Tuhan, tapi jadi mistis. Semangat Aristotelian sangat merumuskan kebenaran supaya nggak ngaco-ngaco, nggak kemana-mana. Tapi cenderung jadi rasional, tapi hati jadi dingin. Yang ketiga, setelah pendidikan berkembang begitu besar, muncullah di abad ke-18, abad ke-16, setelah reformasi dan segala macam, sistem pendidikan di dunia bukan lagi sistem pendidikan sistematis saja. Sistem pendidikan yang ada sekarang ini, dunia ini, sistem pelajaran kita, orang bikin tesis, disertasi dan segala macam, itu dipengaruhi oleh sistem pendidikan dari abad ke-18 yang sampai sekarang nggak geser. Apa itu? Hegelian. Apa itu?
tesis, antitesis, menjadi sintesis. Sebenarnya nggak ada yang baru, semua sudah dirumuskan. Maka sistem pelajaran kita apa? Lihat tesis lama, lihat sejarah, pelajari, kritik, nilai, maka menjadi sebuah tesis baru. Jadi gitu terus. Jadi dasarnya semua sudah ada, dasar matematika sudah ada, dikembangkan, dikritik dan segala macam. Nah, ini sistem pendidikan sekarang, yaitu sistem pendidikan Hegelian yang disebut dengan sistem pendidikan historical. Dari situlah mempengaruhi juga kekristenan, yaitu apa? Baca Alkitab sudah ada rumusan sistematik teologinya. Pengalamannya sudah ada itu yang namanya platoniknya. Jadi Hegelian ini gimana? Muncullah yang namanya historical teologi. Baca catatan sejarah Bapak Gereja A bilang apa, Bapak Gereja B bilang apa. Lalu baca Alkitab secara historis konteksnya bilang apa. Nah, ini sistem pendidikan. Makanya muncul yang namanya penggalian, arkeologi dan segala macam. Selalu melihat ke histori, Maka pembacaan sekarang orang berteologi yaitu namanya apa? Story, konteks, teks bilang apa. Jadi melihat kepada realitas, melihat kepada ceritanya, melihat kepada pergumulannya. Tetapi kebablasannya apa? Selalu menekankan tentang moralitas. Tapi semangat penggaliannya sangat bertanggung jawab. Tapi kebablasannya ujung-ujungnya semua pembacaannya moral. Tuhan, dari tadi mau kemana ini? Oke, saya simpulkan ya. Jadi, Bapak Ibu saya tahu ini pusing, tapi ini justru kabar baiknya. Teologi itu filsafat. Berteologi itu berfilsafat. Bapak Ibu tidak ngerti dari tadi, tapi tetap setiap kali membaca Alkitab, 3 hal ini akan terus mempengaruhi Bapak Ibu. Mau mengalami Tuhan, tapi di satu pihak lagi mau coba ngerti, tapi di satu pihak lagi suka baca ceritanya. Lihat, ya kan normal semua orang kayak gitu. Itu tanpa kita sadari, ternyata kita sudah dipengaruhi oleh filsafat. Semua itu filsafat. Jadi orang-orang yang berkhotbah bilang, aduh ini orang kok khotbahnya prosperity itu terus. Ya dia dipengaruhi oleh filsafat, tapi tidak sadar. Nah, ini realitasnya. Jadi yang mana kita? Kita tidak tolak tiga-tiganya, tapi juga tidak hanya terima salah satunya. Tapi semangat berteologi adalah apa? Kita melihat keseluruhannya ini di dalam hikmat Allah, tiga-tiganya ini Allah secara anugerah umum, tapi kita mengerti apa masalahnya, apa kelebihannya. Maka semangat berteologi itu adalah apa? 3. Pertama, kerinduan membaca Alkitab untuk mengalami Tuhan. Harus. Tetapi yang namanya mengalami Tuhan yaitu kerinduan untuk studi mengenal lebih dalam, mengerti prinsip kebenaran. Jadi bukan suatu perasaan romantis, pengalaman terangkat ke surga, tapi pengalaman akan membentuk kebenaran. Roma pasal 12. Maka dikatakan berubahlah oleh karena pembaruan akal budimu. Maka dikatakan tadi dari kitab yang kita baca, ujilah setiap roh, hati-hati dengan filsafat yang kosong. Ini orang Kristen punya panggilan. Tetapi juga supaya itu tidak menjadi studi akademis saja, Hegelian, kerinduan untuk melihat ceritanya. Pengalaman orang berjalan di dalam Tuhan itu bagaimana? Nah, inilah komprehensif dari berteologi. Jadi secara teks dari Hegelian, kita harus baik-baik bilang, harus baik-baik baca. Ini teks mau bilang apa? Bukan apa yang mau saya cari dari Alkitab, tapi apa yang mau dinyatakan Tuhan. Saya kasih ilustrasinya begini sebagai penutup. Bapak Ibu, 2023 Natal saya kasih ilustrasi ini. Saya kasih lagi yuk. Yuk coba kepalkan tangan. Ini penutup ya. Enggak harus dinaikkan, diturunin juga boleh. Kuis. Mana lebih besar, kepalan tangan Bapak Ibu atau kursi yang Bapak Ibu duduki? Kursi lah, gimana sih logikanya? Oke, sorry. Pertanyaan terlalu bodoh. Saya ganti. Mana lebih besar, kepalan tangan Bapak Ibu atau ruangan yang kita pakai ini? Loh, kok jadi makin bodoh? Ya ruangan lah. Oke, terakhir. Saya ganti ya. Mana lebih besar, kepalan tangan Bapak Ibu atau alam semesta ini? Bodoh ini pendeta. Oke. Nangkap ya? Clear ya? Alam semesta lebih besar daripada kepalan tangan kita. Saya tanya sekarang. Mana lebih besar? Masalah hidupmu atau Tuhan? Ya? Ya Tuhan lah, gimana sih, pertanyaan apa itu? Anak TK juga tahu tentu Tuhan lebih besar dari masalah kita. Gitu ya?
Hari ini pendeta GRI bikin mukjizat. Mau lihat mukjizat? Saya bisa tunjukkan sama Bapak Ibu, kepalan tanganmu lebih besar dari alam semesta ini. Hah, gimana caranya? Ah, ini mukjizat. Hitung sampai 3 ya, saya bikin mukjizatnya. Lihat, 1, 2, 3. Mana lebih besar? Mana lebih besar? Ya ini, kenapa? Apapun saya tidak bisa lihat lagi, ini paling besar. Maksud saya kasih ilustrasi ini apa? Mana lebih besar, masalahmu atau Tuhan? Tergantung sudut pandang kan ya, cara baca kan ya. Bukan orang yang tidak datang sama Tuhan, orang yang berseru-seru sama Tuhan, tapi tetap tidak bisa lihat Tuhan. Datang sama Tuhan, tapi apa? Datang kepada Tuhan, datang baca firman Tuhan, datang berdoa sama Tuhan, semuanya dengan kacamata apa? Kacamata masalah. Tuhan ini terus datang sama Tuhan, tapi tetap tidak bisa lihat Tuhan. Why? Karena cuman mau apa yang kita mau dijawab oleh Tuhan. Kalau kayak gitu terus, ini dijawab, nanti datang lagi baru, ini jawab. Hati kita tidak tumbuh kenal Tuhan. Hati kita hanya memaksa Tuhan jadi babu yang terus melayani apa yang kita mau. Maksud ilustrasi ini apa? Saya tidak bilang masalah itu tidak penting. Saya tidak bilang masalah Bapak Ibu kecil. Setiap kita punya pergumulan yang besar. Iya, tetapi taruhlah dulu masalah itu sebentar. Jangan baca Alkitab untuk jawab masalahmu. Tapi bacalah Alkitab untuk kenal Tuhanmu. Mengerti isi hatinya, mengalami dia, mengerti kebenarannya yang memimpin hidupmu, mengerti narasi bagaimana dia berjalan dengan umatnya. Dengan itulah kita punya kacamata yang benar, akhirnya melihat masalah ini kecil. Makanya dengan pengertian itu Alkitab bilang, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Enak aja biasa, lu nggak mengalami. Biasa. Karena kita tahu apa yang Tuhan pimpin. Yang kemarin kita baca pesan Paulus kepada Timotius. Dari kecil engkau mengenal kitab suci yang membawa engkau kepada keselamatan, yang memimpin engkau kepada kebenaran, mengkoreksi dari kesalahan, menegur kelakuan dan segala macam, untuk memimpin kepada kebenaran, supaya tiap-tiap orang diperlengkapi untuk mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan sebelumnya. It's our calling. Tapi bagaimana itu bisa kita hidupi? Kalau terus datang sama Tuhan, terus baca Alkitab, seperti model primbon. Tuhan, masalahku ini, beri firman-Mu Tuhan. Bulu yang terkulai lagi. Tuhan, ini mau patah hati Tuhan. Takkan kutinggalkan. Tuhan, ini mau dipecat, Tuhan mau dipenjara. Datang kepadaku yang letih lesu. Tiap kali jadi paksa Tuhan hanya untuk jawab masalah kita. Tidak pernah lihat kebesaran Tuhan. Inilah keseriusan masalah teologis. Inilah keseriusan masalah iman yang bukan tidak datang sama Tuhan, tapi datang sama Tuhan dengan cara yang salah, maka hidupmu lebih bermasalah daripada orang dunia. Paham maksudnya? Maka hari ini undangannya, sekali lagi Bapak Ibu, belajarlah untuk mengalami Tuhan dengan kesadaran, dengan kebenaran. Paulus bilang dalam 2 Timotius 4, mari kita tutup dengan pembacaan ini. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 4. 2 Timotius 4 dari ayat 1 saya bacakan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepada kamu. Lihat ya. Demi penyataannya, firmannya, dan demi kerajaannya, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah. Dengan apa? Dengan ajaran moral? Dengan pengalaman-pengalaman emosional? Bukan. Dengan kesabaran, love, dan pengajaran. Pengajaran. Maka tahun depan, ingat catatan ini ya, saya kasih jawaban. Jadi bagaimana cara membaca Alkitab yang benar? Saya simpulkan, tapi tidak saya jawab sekarang. Tahun depan kita gali kelimpahan ini. Alkitab itu, kemarin kita sudah bilang, agendanya Allah, isi hatinya Allah. Jadi mau ngerti Alkitab, kita mau cari apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Maka seluruh Alkitab itu dalam perspektifnya Tuhan, kemarin kita sudah baca Kisah Para Rasul 1 ayat 3, seluruh pesan terakhir Yesus adalah tentang apa?
selama 40 hari dia menampakkan diri dan berulang-ulang mengajarkan tentang kerajaan Allah. Jadi seluruh tema besar Alkitab adalah tentang tema Kingdom of God. Jadi seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sebenarnya berbicara tentang apa? Kerajaan Allah. Di dalam tema kerajaan Allah ini ada 4 pilar besar. Ini hanya saya kasih tahu, tahun depan kita belajar ya. Apa pilar besarnya? Di dalam tema kerajaan Allah, seluruh Alkitab sebenarnya mau bicara tentang apa? Sang rajanya, emperor. Siapa emperornya? Yaitu Allah itu sendiri. Jadi tujuan Alkitab ditulis supaya kita kenal Allah. Tidak hanya itu, dia tidak Allah yang narsis hanya untuk kenal dirinya, tapi ada di dalam sebuah kerajaan ada rajanya, maka harus ada apa? Istananya. Apa istananya? Kosmos. Apa itu kosmos? Alam semesta. Jadi Alkitab juga berbicara tentang alam semesta, bagaimana bumi, langit dan segala macam sebagai kerajaannya Allah. Tapi di tengah-tengah itu ada raja, ada kerajaannya, harus ada apanya? Rakyatnya, humanity, manusia yang dikatakan sebagai gambar rupa dari sang raja. Jadi seluruh Alkitab berbicara tentang apa? Tujuannya bukan bicara tentang binatang, ciptaan, itu tidak penting. Tapi yang paling utama adalah manusia. Makanya sistem penciptaan Kejadian, pada mulanya alam menciptakan langit dan bumi, besar seluruh alam semesta. Dari alam semesta langsung mengerucut kepada bumi. Dari bumi mengerucut kepada ciptaan-ciptaan. Dari ciptaan langsung dari pasal 26 seterusnya cerita tentang apa? Manusia. Lihat, focal point paling utama dari seluruh alam semesta yang adalah kerajaan Allah adalah manusia sebagai rakyatnya, umatnya. Tapi dalam hal itu, umatnya ini dipercayakan sebagai pengelola alam semesta, sebagai wakil Allah. Inilah narasinya yang ditulis oleh Alkitab. Maka kita mengerti arti hidup kita sebagai gambar Allah, sebagai orang yang dipercayakan untuk mengelola kerajaan Allah. Seluruh narasi Alkitab tentang hidup kita, panggilan kita dan segala macam. Makanya ada panggilan kerja, panggilan pernikahan, semua itu di dalam narasi manusia sebagai wakil Allah mengelola alam semesta. Tetapi ketika manusia gagal dan jatuh dalam dosa, maka tema besar Alkitab memunculkan tema tentang covenant, perjanjian. Covenant of work dari awal manusia dicipta, tapi ketika jatuh dalam dosa muncul yang namanya covenant of grace, anugerah keselamatan. Jadi seluruh berita Alkitab berita tentang keselamatan yang memulihkan lagi gambar rupa Allah untuk dipercayakan mengelola alam semesta. Nah, ini yang kita lihat nanti. Makanya nanti ada yang namanya benang merah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, CFRC. Dari mulai penciptaan, creation, manusia jatuh dalam dosa, fall, lalu sampai kepada penebusan, redemption, sampai kepada pemuliaan Allah. Allah datang di dalam hari penghakiman. Seluruh Kejadian sampai Wahyu dalam benang merah ini untuk menceritakan apa? 4 pilar dari kerajaan Allah. Jadi nanti waktu kita lihat masalah kita, dibaca dari sini. Jadi jangan buru-buru baca Alkitab. Salahku Tuhan, masalahku Tuhan. Terlalu remeh. Lihat ya, baca Alkitab itu indah. Kalau dari kecil anak-anak disetting baca Alkitab kayak gini, maka dia tahu identitas dan dignitas dirinya kayak gini, maka dia hidup gak mungkin sembarangan. So, why banyak orang Kristen hidup sembarangan? Karena salah baca Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati. Sakit kepala hari ini, tapi untuk dibawa, ini yang kita mau pelajari. Reevaluasi cara kita baca Alkitab. Sampai ketemu tahun depan, doakan selambat-lambatnya, harap bulan 3 saya sudah datang supaya nggak lupa ya. Pokoknya semua lupa boleh, ingat aja Kingdom of God, gitu aja ceritanya. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami masih memulai mengerti, disingkapkan tentang apa, bagaimana melihat Alkitab dengan benar. Tak kala kami melihat ternyata di balik semua hal yang terjadi, orang yang beribadah, orang yang mengaku Kristen dan segala hal, semua pengajaran yang dilakukan, semua dipengaruhi oleh sesuatu di belakangnya. Tidak ada yang netral. Dan kami tahu si iblis tidak hanya membuat orang Kristen menderita, tapi hal yang paling mengerikan dari si iblis adalah membengkokkan orang Kristen untuk salah mengerti isi hati Tuhan.
mulai dari Kejadian bahkan Adam dan Hawa dibengkokkan dari berita firman yang benar dengan berita yang palsu. Dan Kristus sendiri sudah memperingatkan bahwa pengajaran filsafat dunia, nabi-nabi palsu akan terus datang menyesatkan orang pilihan. Tuhan, jangan biarkan kami tertidur. Mulai dari kerinduan yang paling sederhana yang justru paling utama. Beri kami hati mengkomitmenkan, baca Alkitab sampai habis. Kami mau kenal Tuhan, kami mau cinta Tuhan, kami mau dipimpin oleh firman Tuhan, kami mau hidup dipakai Tuhan untuk jadi saksi Tuhan sampai seumur hidup kami. Kiranya Tuhan memimpin langkah kami, kiranya Tuhan memberkati kami, bukan hanya untuk diri kami, tapi bagaimana kami menjadi orang-orang benar yang akan dipakai Tuhan, menjadi pengaruh besar di tengah zaman ini, di tengah kota ini. Berbelas kasihlah atas Banjarmasin melalui kami yang ada di sini, menjadi terang bagi kota ini. Melalui hati kami yang terlebih dahulu diterangi, dipimpin oleh firman-Mu. Ini doa kami. Berbelas kasih atas kami Tuhan, ampuni kemalasan kami, ampuni kebodohan kami, ampuni kemanjaan kami, ampuni kami datang kepadamu hanya untuk Tuhan melayani apa yang kami mau. Ubah kami untuk memikirkan, menggumulkan, mengerti apa yang Tuhan mau. Untuk kami jalankan, kami kerjakan sampai seumur hidup kami. Demi kemuliaan Allah, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan